Kos baru di Jakarta. Suyatma adalah pemuda asal desa kecil di Jawa Tengah, dikenal di kampungnya sebagai anak alim dan rajin beribadah. Setelah lulus SMA, ia diterima di salah satu universitas negeri di Jakarta. Dengan restu orang tua, ia merantau ke ibu kota untuk menuntut ilmu. Kehidupan barunya dimulai di sebuah rumah kos tua yang terletak di pinggiran Jakarta Selatan. Bangunan kos itu sepi, hanya dihuni 3 orang mahasiswa. Pemilik kos, Bu Rukiah, seorang janda sepuh yang ramah namun sedikit misterius. "Kalau malam jangan ribut ya, sini tempatnya tenang," pesan Bu Rukiah saat mengantar Suyatma ke kamar barunya. Malam pertama, Suyatma sholat Isya di kamar. Kamar itu sempit, hanya cukup untuk sajadah dan satu lemari kecil. Saat ia mulai membaca Al-Fatihah, suasana mendadak hening, terlalu hening. Dan ketika ia mengucap "Amin", terdengar jelas suara lain mengucap "Amin" bersamaan. Suara itu lembut, tapi terasa seperti bukan dari dunia ini. Suyatma tersentak, ia diam sejenak, menoleh ke belakang. Tak ada siapapun, hanya dinding kosong dan jendela tertutup. Jantungnya berdetak cepat, bulu kuduknya meremang. Tapi dengan keberanian, ia melanjutkan sholat hingga selesai. Setelah salam, ia kembali duduk diam. Hatinya bertanya-tanya, apakah hanya halusinasi? Tapi suara itu terlalu nyata untuk dibilang khayalan. Suara itu kembali. Hari-hari berlalu, tapi kejadian itu terus berulang setiap malam. Setiap kali ia sholat, suara "Amin" selalu terdengar. Kadang ada juga bunyi langkah kecil seolah ada yang ikut berbaris di belakangnya. Suyatma mulai terbiasa, meskipun tetap merasa merinding. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Hujan deras mengguyur Jakarta. Petir menyambar-nyambar, listrik padam. Dalam gelap, hanya cahaya lilin kecil yang menemani sholat Suyatma. Saat ia rukuk, terdengar suara-suara lembut seperti zikir lirih di belakangnya. "Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim," ia ucapkan. Dan terdengar sahutan lirih, "Subhana Rabbiyal Azim," dari arah belakang. Suyatma menegakkan badan, keringat dingin mengucur deras. Ia menyelesaikan sholatnya dengan hati yang diguncang rasa takut dan keingintahuan. Setelah salam, ia memberanikan diri berbicara. "Siapa kalian?" tanyanya lirih, nyaris tak bersuara. Tak ada jawaban malam itu. Tapi hatinya berkata, apapun itu, mereka tidak berniat jahat. Hanya mengikuti, bermakmum, perjumpaan. 3 hari kemudian, Suyatma memutuskan untuk membaca Al-Quran setelah sholat maghrib. Saat ia membaca surah Al-Baqarah, suara itu kembali, kali ini seperti bergema di seisi kamar. Tapi bukan hanya "Amin", kini terdengar seperti suara anak-anak membaca bersama. Tiba-tiba lampu padam. Suyatma berdiri, lilin yang ia siapkan menyala sendiri. Angin tak terasa, tapi suasana begitu dingin. Dari sudut kamar, perlahan muncul sosok-sosok transparan. Ada lelaki berjubah putih, perempuan berjilbab, dan 2 anak kecil. Mereka duduk rapi seperti dalam saf sholat. "Assalamualaikum, Suyatma," ucap sosok pria dengan suara lembut. Suyatma gemetar, tapi ia balas salam itu. "Waalaikumsalam. Kami adalah keluarga jin muslim. Kami tinggal di wilayah ini jauh sebelum bangunan ini berdiri. Kami suka padamu, karena kau mengingat Allah di tempat yang sering dilupakan manusia." Mereka memperkenalkan diri. Sang ayah bernama Khalid, ibunya Sulaiha, dan anak-anak mereka, Yusuf dan Salma. Mereka menjelaskan bahwa selama ini mereka hanya bermakmum, karena jarang ada manusia yang membaca Al-Quran dan sholat khusyuk di tempat itu. Sahabat dari alam lain, hubungan Suyatma dengan keluarga jin muslim itu menjadi semakin akrab. Setiap malam, ia merasa ditemani saat beribadah. Khalid dan keluarganya tak pernah mengganggu, justru menjaga kamar Suyatma dari gangguan jin jahat. Suatu malam, Khalid berkata, "Di kota ini, banyak jin yang tergoda karena manusia hidup tanpa iman. Kami hanya ingin bersama orang yang ingat Allah." Suyatma pun tak merasa takut lagi. Ia sering berzikir lebih panjang, dan kadang bertanya hal-hal gaib kepada Khalid.
yang dijawab dengan bijak dan mengingatkan untuk selalu kembali ke Quran dan Sunnah. Kabar keanehan kos itu tersebar. Teman-teman Suyatma mulai takut, tapi ia menenangkan mereka. Selama kita niat baik dan menjaga ibadah, tak ada yang perlu ditakutkan. Perpisahan yang damai waktu terus berjalan. 4 tahun berlalu, Suyatma lulus kuliah dan mendapat pekerjaan di luar Jakarta. Ia pamit kepada Bu Rukiah dan membereskan barang-barangnya. Malam terakhir di kos, ia sholat tahajud. Di akhir sholat, keluarga jin itu menampakkan diri untuk terakhir kali. Kami akan merindukanmu, Suyatma, ucap Zulaiha. Doakan kami agar tetap dalam iman, tambah Khalid. Suyatma meneteskan air mata. Kalian sahabat yang tak kasat mata, tapi kehadiran kalian menenangkan hatiku. Semoga Allah menjaga kita semua. Dengan peluk tak terlihat, mereka mengucapkan salam perpisahan. Cahaya lembut menyinari kamar itu sejenak, lalu menghilang. Dan sejak malam itu, kos tua itu kembali sepi. Tapi bagi yang khusyuk dalam ibadah, mungkin mereka akan mendengar suara amin yang tak berasal dari dunia ini.